sio ular di tahun kelinci air tahun depan seperti apakah? Kalau dari penanggalan Cina, sio ular ini adalah Ciong di tahun 2023. Ciong ini adalah tahun kesialan, makanya sebelum saya buka-buka kartu ini, andai kata hasilnya nanti bagus ya alhamdulillah ya. Andai kata kurang bagus ya kalian harus menyadari karena roda kehidupan kalian di tahun depan bisa dikatakan sedang di bawah. Tetap semangat, positive thinking, dan jangan putus asa. Harapan saya seperti itu. Baiklah, di sini yang saya mulai adalah untuk asmara sio ular di tahun kelinci air. Prediksi ini general teman-teman, jadi bisa ada yang tembus, bisa ada yang tidak, atau bisa ada yang nyerempet sedikit. Karena general ini bisa diartikan tidak akan bisa mengcover semua orang yang di bawah naungan sio ular. Jadi kalian harus bisa memaklumi seandainya mungkin prediksi ini tidak cocok dengan kehidupan kalian ya. Asmara sio ular di tahun 2023 dalam naungan kelinci air. Asmara sio ular. Ada perencanaan untuk berkeluarga, tapi egonya juga harus diturunkan ya. Selanjutnya ada menjalin sebuah hubungan atau pertemanan, tapi pada akhirnya terselingkuhi, hati-hati. Kemudian ada hubungan kerjasama, mengoptimalkan sebuah hubungan, tapi itu harus dengan pengorbanan, tidak bisa digapai dengan mudah. Seperti ini artinya. Di awal-awal tahun sio ular ada perencanaan untuk sebuah hubungan yang lebih meningkat. Misalnya hubungan keluarga, hubungan berkeluarga, atau untuk membahagiakan keluarga dan lain sebagainya. Di sini kamu sudah berusaha untuk itu. Tapi entah mengapa egomu ini begitu kencang di sini. Makanya di sini disarankan kamu harus bisa meredam egomu. Dengan meredam egomu tentu masalah-masalah yang ada akan bisa kamu selesaikan dengan baik, semoga begitu. Di pertengahan tahun terdeteksi akan ada seseorang yang hadir di dalam hidupmu dan kalian menjalin sebuah hubungan atau menjalin sebuah pertemanan. Tapi pada akhirnya si dia itu berselingkuh atau si dia itu mempunyai niat-niatan yang kurang bagus terhadapmu. Bisa ingin memanfaati, bisa tidak jujur dan lain sebagainya. Dan di sini disarankan kamu harus lebih bisa untuk menenangkan diri. Relaksasi, meditasi, tirakat seperti itu agar apa yang kamu rasakan bisa terasa lebih ringan lagi. Karena yang namanya diselingkuhi, dimodusin, dimanfaatin itu sakit sekali ya teman-teman. Kemudian di akhir tahun di sini ada semacam sebuah kerjasama. Dalam rumah tangga harus ada kerjasama yang bagus. Dan di sini ada keinginan untuk mengoptimalkan itu. Tapi sekedar keinginan tidak ada tidak dikerjakan dengan nyata, pada akhirnya juga akan berujung kekecewaan. Makanya di sini ada simbol orang yang terbalik, yang artinya untuk bisa menggapai asmara seperti yang kamu harapkan itu butuh perjuangan. Untuk sebuah rumah tangga yang bagus itu butuh pengertian, butuh perjuangan. Dan kamu juga harus menyadari kelemahan dan kelebihan dari pasanganmu. Makanya di sini teman-teman ada nasihat untukmu. Yang pertama, ego. Kamu harus bisa mengendalikan egomu. Kemudian, hati-hati dalam menerima hubungan yang baru di sini. Karena terdeteksi kemungkinan kamu akan dimanfaati, kamu akan ditikung belakang, atau orang ini nggak jujur. Makanya ketika menerima orang yang baru, kamu harus mencari tahu latar belakang dia seperti apa, tujuan dia berhubungan denganmu seperti apa. Jangan gampang dijanji-janjiin manis ya. Kemudian di akhir tahun
ada kondisi ingin sebuah hubungan yang lebih baik lagi, tapi di sini kamu diharapkan bisa melakukan pengorbanan untuk si dia, seperti itu. Jadi jangan berhalu-halu ria, berpikir macam-macam, tapi kamu nggak mau berusaha. Yang terjadi ya hubunganmu atau keinginanmu dalam hal asmara bisa tidak sesuai apa yang kamu harapkan. Karena hidup ini harus ada perjuangan ya. Jadi seperti itu untuk asmaranya. Shio ular tadi ya, egonya harus dikekang, harus dikendalikan, dan hati-hati dalam menerima pertemanan yang baru. Selanjutnya kita beralih ke karir Shio ular di tahun 2023. Karir dari Shio ular di tahun 2023. Karir. Ada kondisi kamu harus fokus. Pilih salah satu, jangan semuanya kamu pikirkan yang terjadi. Kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik selanjutnya. Untuk karir harus bisa bisa mengendalikan diri dalam hal pengeluaran, atau ketika kamu ingin membelanjakan sesuatu yang ada kaitannya untuk peningkatan karirmu, untuk kebutuhan karir dan lain sebagainya, coba dipikir matang-matang. Ada amanah, ada mandat untukmu di sini. Selanjutnya, tapi di sini juga ada simbol raja bawa pedang. Sebuah keputusan yang bisa menyakitkan tentang hal pekerjaan, atau mungkin kamu nanti akan ada kondisi-kondisi di mana ada pertentangan dengan atasanmu, dengan teman kerjamu, dengan rekan bisnismu dan lain sebagainya. Masalah pekerjaan ya. Selanjutnya di periode tengah untuk karir Shio ular. Di pertengahan tahun di sini teman-teman ada rezeki, juga ada kondisi yang kurang bagus, yang artinya kamu mungkin bisa di PHK, usahamu bisa pailit, atau usahamu mengalami perlemahan, atau pekerjaanmu sedang gonjang-ganjing dan lain sebagainya, dan itu membuat kamu terasa agak bimbang harus dibawa kemana karir ini, sehingga membuatmu yang ada dalam pikiranmu, kamu mau melangkah masih ragu-ragu, kamu mau melangkah sudah berpikir negatif dikarenakan apa yang kamu rasakan saat itu. Untuk karir Shio ular ada kesadaran, kebangkitan, ada perjuangan juga, perbanyak healing, perbanyak tirakat, meditasi. Karena kamu akan mengalami kondisi yang kurang bagus dalam pekerjaan dan keuangan di sini ya, ada penderitaan di sini. Seperti itu teman-teman, artinya saya ulangi lagi ya. Di awal tahun ada kondisi pekerjaanmu yang mulai ada pertentangan dengan bosmu, juga bisa temanmu, bisa rekan kerjamu juga bisa. Di pertengahan tahun di sini mulailah ada di mana kamu juga bisa mendapatkan rezeki, tapi kemudian karirmu bisa pailit, bisa PHK, dan itu membuatmu agak bimbang dalam menentukan masa depanmu. Kemudian di periode akhir tahun di sini ada kebangkitan pada dirimu. Kamu sudah mulai merasakan apa yang kamu rasakan ini kayak yang berat. Makanya di sini disarankan perbanyak untuk berdoa, perbanyak tirakat, perbanyak meditasi agar apa yang kamu rasakan bisa lebih ringan. Ini untuk karir Shio ular di tahun 2023. Selanjutnya untuk keuangannya bagaimana? Keuangan Shio ular. Keuangan Shio ular di tahun 2023. Shio ular keuangan. Keuangan, kamu ada merencanakan sesuatu, tapi di sini
kenyataannya mungkin kamu terlalu kaku dalam hal keuangan. Ada penderitaan juga masalah keuangan. Hati-hati ditipu orang. Jangan terlalu gampang mengeluarkan keuangan. Karena di sini akan ada pihak ketiga yang akan menyakitimu dalam hal keuangan. Nah, hati-hati loh ya. Misalnya ada orang yang memberi iming-iming nanam modal, memberi iming-iming nanti gimana-gimana tentang hal keuangan, lebih baik abaikan saja. Selanjutnya ada justice di sini. Wais, hati-hati keuangan. Seperti ini teman-teman. Keuanganmu juga menghadapi perlemahan. Kamu ingin berusaha menata keuanganmu lebih baik lagi. Yang kamu dapatkan malah di sini kamu menderita keuangan. Dan hal bekerja sama dengan seseorang juga harus diwaspadai, di mana terdeteksi orang tersebut nggak bagus. Nggak bagus bisa modusin kamu, manfaatin kamu dan lain sebagainya, di mana kamu diharap bisa mengeluarkan uang untuknya. Dan hal itu bisa membuat rasa sakit yang kamu hadapi. Dalam hal keuangan juga di sini harus hati-hati. Dalam hal kerjasama, karena di sini ada justice, proses hukum. Nah, proses hukum ini apakah kamu pinjam di bank, kemudian kamu nggak bisa melunasi, kemudian diproses, itu bisa saja terjadi. Atau ada hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan proses hukum. Makanya terus hati-hati dalam menyikapi keuangan di tahun depan. Dan di sini kamu berusaha untuk memulai bangkit di keuanganmu. Dan semoga saja ada orang-orang yang menolongmu di sini. Berdoa saja dikencengi ya teman-teman, karena memang sio ular ini di tahun 2023 seperti saya bilang tadi, ciongnya tahun kesialan, roda berputar lagi di bawah. Nah, semuanya itu juga kembali lagi tergantung dari karma baik dan karma buruk sio ular. Kalau karmanya baik banyak, mungkin apa yang dirasakan tidak separah dengan prediksi kartu tarot ini. Atau masih ada kebahagiaan atau kemudahan di dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya untuk kesehatan sio ular. Kesehatan sio ular. Semoga sehat ya. Sio ular. Kesehatan sio ular seperti apakah? Kesehatan adalah kondisi yang kurang enak badan di awal-awal tahun, bisa di bulan Februari, tapi ini bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat ya, karena di sini masih prediksi teman-teman. Prediksi itu masih memperkirakan ya. Kesehatan sio ular. Apa yang kamu pikirkan terkait dengan masalah kehidupanmu membuat kamu ada kurang semangat bekerja, kurang semangat dan lain sebagainya, juga harus hati-hati ya, ada transformasi. Transformasi ini bisa dikatakan perubahan cepat. Perubahan yang kita lihat tadi adalah masalah kesehatan. Bisa jadi kamu sakit dadakan, atau bisa jadi kamu ada kecelakaan juga, atau hal-hal lainnya yang mendadak yang membuat kesehatanmu jadi terganggu ya. Kejadian mendadak yang membuat kesehatanmu menjadi terganggu. Selanjutnya ada perubahan cepat, terus hati-hati juga. Untuk kesehatannya sio ular juga harus hati-hati. Di sini ada transformasi, kejadian mendadak yang bisa terjadi yang berakibat kesehatanmu kurang bagus jadinya. Mungkin sakit mendadak, mungkin terjatuh, mungkin kecelakaan atau hal-hal lainnya. Jadi mohon harus hati-hati sebelum keluar dari rumah. Berdoa dulu, minta keselamatan agar selamat sampai tujuan dan sampai pulang, seperti itu ya. Dan hati-hati dalam bekerja, dalam berkendaraan dan lain sebagainya. Harus hati-hati di sini. Sampai di sini dulu teman-teman.
jadikan ini sedia payung sebelum hujan. Prediksi yang buruk jangan diaminkan, tapi jadikan ini sebagai mawas diri agar apa yang terprediksi ini tidak sampai terjadi di dalam hidupmu, yaitu kamu harus berusaha dengan gigih, tetap semangat, bekerja keras, jangan putus asa, dan hati-hati dalam menjalani setiap langkah di tahun 2023. Semoga kamu bisa melewati prediksi-prediksi yang kurang